Shalom saudara, setiap orang tua pasti rindu mewarisi sesuatu kepada anak-anak kandung mereka. Tapi tahukah saudara, warisan terbaik yang bisa diberikan adalah warisan rohani. Sederhananya, seorang anak kecil umumnya akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, warisan rohani berbicara anak meniru kehidupan rohani dari orang tuanya. Bagaimana generasi berikutnya bisa berjalan di dalam iman, dan bagaimana warisan iman ini bisa turun dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan membahas mengenai mewariskan kekayaan rohani. Warisan rohani lintas generasi ini sangat terlihat di dalam penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman mendidik anaknya Ishak agar juga memiliki iman yang benar kepada Allah. Dan Ishak pun meneruskan teladannya kepada Yakub anaknya. Dalam konteks perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Paulus memuji imannya Timotius muda yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan diwarisi kepada ibunya Eunike dan akhirnya turun ke dalam kehidupan Timotius. Dalam perjanjian lama, spiritual legacy adalah pemuritan berbasis keluarga yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar setiap kepala keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tercatat di dalam Mazmur 78 ayat 5-6. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Dalam perjanjian baru, cara hidup jemaat mula-mula juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar iman itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Tercatat di dalam Kisah Rasul 2 46-47 bahwa jemaat mula-mula selain berkumpul bersama tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sembari memuji Allah. Dalam rumah masing-masing, tentu seluruh anggota keluarga ikut serta, termasuk anak-anak, di dalam mendengarkan pengajaran, berkomunitas, dan memuji Allah. Disinilah proses mewarisi nilai-nilai rohani itu terjadi. Apa yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita warisi. Yang pertama, warisan iman. Iman terkadang dipelajari terbaik bukan dari ibadah, tetapi dari kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anaknya. Orang tua dapat menuntun anak-anaknya dalam mengenal kebenaran firman dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidaklah cukup hanya menitipkan anak di sekolah dan di gereja untuk belajar mengenai iman Kristen kalau di rumah praktek iman itu tidak dilakukan bersama. Luangkanlah waktu antara orang tua dengan anak untuk membahas isu-isu terkini, dilihat dari perspektif Alkitab misalnya. Apabila anak-anak sudah beranjak dewasa, alih-alih mengajar mereka seperti anaknya masih kecil, peran orang tua berubah menjadi teman diskusi. Yang kedua, warisan perjalanan rohani. Tentu sebagai orang tua, kita sendiri memiliki cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani lainnya. Bagaimana kita pernah ditolong Tuhan Yesus misalnya dalam pekerjaan, kesehatan, dan hal lainnya. Ini perlu diceritakan kepada anak-anak sebagai warisan perjalanan rohani agar kelak ketika mereka menemukan masalah yang sama dalam hidup, mereka bisa dikuatkan dari kesaksian orang tua mereka. Di dalam menjalani hidup, tentu orang tua sudah jauh lebih berpengalaman dalam mempraktekkan kebenaran firman dan melihat hasilnya. Ini yang perlu diwarisi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Allah itu setia kepada mereka yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, sekalipun misalnya dunia mencemooh. Dalam pemuritan berbasis keluarga ini, warisan rohani bisa diteruskan dalam berbagai cara. Pertama, melalui keteladanan. Anak-anak yang masih kecil cenderung akan meniru apa yang orang tuanya perbuat. Karena itu, dalam fase pertumbuhan seperti ini, justru perbuatan dari orang tualah yang menjadi penting, bukan sekedar kata-kata. Orang tua bisa mencontohkan bagaimana berdoa bersama, menyembah sebagai keluarga, dan membaca Alkitab di depan anak-anaknya. Yang kedua, melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saling diskusi atau sharing. Hal ini menjadi momen-momen penting di mana nilai-nilai luhur dalam hidup bisa diwariskan. Dan kalau ada kejadian di sekitar yang bertentangan dengan nilai Alkitab bisa dibahas. Budaya keterbukaan dan diskusi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi yang suka berdiskusi dan apa adanya.
Tentu, gereja juga hadir mendampingi orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka. Yang ketiga, melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan dan nilai-nilainya harus menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Kesimpulannya, warisan kekayaan rohani adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua, melebihi warisan yang bersifat material. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka setiap anak dalam keluarga akan menerima warisan yang sangat mahal dan hidup mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita sama-sama katakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Aza Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita sambut hadirat Tuhan dengan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu buat kita semua yang siap mengalami hadirat Tuhan di tempat ini. Boleh kita angkat tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih tahu kiri kanan saudara bahwa ada hadirat Tuhan di tempat ini. Pagi hari ini sekali lagi
Dengan sorak-sorai, dengan tepuk tangan kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara, saya persilakan kita bersama-sama kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kembali kita buka hati kita Bapak Ibu Saudara. Mari semua kita Bapak Ibu Saudara yang hadir beribadah pagi hari ini, kita percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Bahwa di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Bahwa di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, ada kekuatan yang baru, ada pemulihan yang terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka hati kita, buka pikiran kita. Kita tertuju fokus. Kita mau mengalami hadirat Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita bersama-sama kita menyembah. Mari buka hatimu. Angkat suaramu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Buat hadirat-Mu di tempat ini. Karena kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memulihkan kami. Mari mulai angkat suaramu, sembah Dia. Sikiara laba 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 ya nama sandea. Oh haleluya, haleluya. Biar hadirat Tuhan, biar kuasa lawatan Tuhan mengalir tempat ini, mengalirlah di tempat ini Tuhan. Bapa, pegang tanganku, katakan aku rindu. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku, dekap aku dalam hangat naunganmu. Bawa hidupku Tuhan, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Mari panggil namanya. Bapa, pegang tanganku, pegang tanganku. Aku rindu tinggal, aku rindu tinggal dalam hati-Mu ya Tuhan. Dan Kau terang, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam, melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu. Mari kita semua angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, katakan, lebih dari nafasku Bapa, ku
perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalanlah Tuhan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Amin Tuhan. Kami perlu kasih-Mu ya Bapa. Haleluya. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Berikan tepuk tangan buat dia Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan Bapa. Amin Tuhan. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersama-Mu Tuhan. Aku rindu saat teduh bersama, dekat aku, dalam hangat naungan-Mu, hangat naungan-Mu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu ya. Sama-sama katakan Bapa. Bapa, oh pegang tanganku, pegang tanganku. Aku rindu tinggal dalam hati-Mu Tuhan. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, dan Kau terang, dan Kau terang yang membuatku melihat, amin, melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Sama-sama angkat suara-Mu, lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Amin. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Sama-sama katakan lebih dari nafasku Bapa. Amin Tuhan. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalanlah Tuhan, berjalan di samping-Mu amin Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafas kami Tuhan, lebih dari nafasku Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, perlukan kasih-Mu Yes. Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa. Untuk boleh hanya sidang jemaat saja. Sekali lagi angkat suaramu katakan lebih dari nafasku.
lebih dari nafasku. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalanlah, berjalan di samping-Mu seumur hidupku. Amin. Lebih dari nafasku. Mari rasakan jamaah kasih Tuhan lewat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Amin Tuhan. Untuk mari Bapak Ibu Saudara sama-sama saya undang bangkit berdiri kita bersama-sama. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa. Amin. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Tuhan. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Sekali lagi sama-sama katakan. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Mari angkat suara sembah. Sebab berjalan di dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Sikirala baba 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 baba.
Sebab kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kelepasan, pemulihan. Sikiara la 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 bayara la mashanda la 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 la. Sikiara la 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 Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah. Sekali lagi sama-sama. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Sikiara laba, sikiara laba, 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 laba. Sikiara laba, 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 laba. Yes, haleluya. Kau ku sembah.
tepuk tangan yang dahsyat, sorak-sorak yang dahsyat, sorakan haleluya. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mengalami kesembuhan. Kami mengalami urapan Tuhan. Kami mengalami perbaharuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap tangan-tangan Tuhan yang memberikan persembahan yang terbaik, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, segala pekerjaan, segala usaha akan diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita berkata amin. Saya persilakan kembali duduk hadirat Tuhan. Haleluya. Ketahuilah dan lihatlah, oh, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kecaplah. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yuk, ketahuilah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Sekali lagi yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini boleh kasih sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bersuka cita memuji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu.
lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju ke masa yang indah. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku.
Yang menerima kemenangan dari Tuhan boleh sekali lagi sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sembari kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan news minggu ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami sampaikan informasi sepekan. Ibadah Raya 1 diadakan pukul 9 WIB di Gedung Rahmani 1 disertai dengan Rahmani Kids. Ibadah Raya 2 diadakan pukul 17 WIB di Gedung Rahmani 2 disertai dengan Rahmani Kids. Ibadah WBI Wanita Betel Indonesia diadakan pada Selasa 8 November 2022 pukul 18 WIB di GR2. Jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan doa, bakti selam, penyerahan anak, teguhan pernikahan, dan pemberkatan pernikahan, jemaat Tuhan dapat menghubungi tim ASER atau ke nomor sekretariat gereja. Info TK SD SMP Rahmani telah dibuka pendaftaran penerimaan siswa didik baru atau pindahan tahun ajaran 2022 sampai 2023. Kabar gembira bagi kita semua, disediakan diskon uang pembangunan 20% dan bagi jemaat GB Rahmani 50%. TK SD SMP Rahmani dilengkapi dengan fasilitas gedung serbaguna, perpustakaan, area bermain, lapangan, dan klinik. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat Tuhan dapat menghubungi ke nomor yang sudah tertera. Mari bergabung bersama kami, kita wujudkan putra dan putri yang unggul, serta menumbuh kembangkan iman akan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur dapat memberikan persembahan melalui rekening BCA atas nama GB Rahmani di nomor 070 013 4920. Demikian informasi sepekan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita kembali rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Bapa, kami persembahkan tubuh kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bersama dengan kami katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Boleh hanya sidang jemaat saja katakan, Bapa, Bapa, ku persembahkan sebagai, amin, kudus dan yang berkenan sebagai. Mari sama-sama kita buka tangan, kita angkat, katakan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan,
Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan ku sembah Tuhan, ku sembahkan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Sekali lagi ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk Bersama seluruh sidang jemaat Tuhan, kami datang ke tempat ini. Kami mempunyai satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan saja. Kiranya biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan berkenan di hadapan, menjadi dupa yang harum dan menyenangkan Engkau ya Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi, sehingga firman yang ditabur akan menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi tuntunan hidup kami, bahkan menjadi pewahyuan di dalam kehidupan kami. Kami siap terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih tim PW. By the way, waktu saya tinggal 15 menit. Shalom saudara. Tetap semangat? Tetap semangat? Ya, kayaknya lemes-lemes gimana gitu ya. Kita baru masuk tanggal baru ya di bulan November ini. By the way, firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah begitu yang sangat berbeda saudara. Ya, bisa saudara baca judulnya apa saudara? Waktunya apa? Sudah dekat. Ya, seperti waktu khotbah saya ini ya. By the way, tim PW molor 10 menit gitu ya. Nggak apa-apa.
Nanti kita masuk dalam perjamuan kudus, jadi saya hanya punya waktu 15 menit. By the way saudara, firman Tuhan katakan waktunya sudah dekat. Hari-hari ini saya mau mengajak kita memahami dalam kehidupan ini, bahwa kekristenan yang sesungguhnya Tuhan mau kita semua menyadari dalam kehidupan ini saudara. Tuhan mau kita semua tidak hanya sekedar menjalani kehidupan yang penuh dengan karunia Tuhan, tetapi Tuhan mau mempunyai kita menjadi orang-orang Kristen yang benar sungguh-sungguh bertobat dan ingin menjalankan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Untuk itu kita harus tahu saudara bahwa Alkitab terdiri dari 66 kitab saudara. Ya, di situ nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tetapi kita harus tahu di Alkitab ada tertulis dan ada nubuatan saudara. Sehingga tanda-tanda yang terjadi di dalam dunia ini akan mengarah kepada nubuatan-nubuatan yang Alkitab katakan saudara. By the way, saya akan mengajak saudara mengingat kembali saudara, kemarin ya bisa ditampilkan, tanggal 1 Oktober saudara, Indonesia berduka atas terjadi kerusuhan di Kanjuruhan ya saudara, kita semua sudah tahu berita itu. Bagi 754 orang luka-luka dan didapati 134 orang meninggal saudara. Karena dua klub supporter bola dan ada tindakan dari kepolisian mungkin mengambil gas air mata, melempar gas air mata dan penonton pada panik dan akhirnya jadi nggak karuan dan akhirnya ada yang terinjak-injak dan sesak nafas saudara. Yang kedua saudara, kita tahu ada yang tahu ini semua ya. Di Itaewon saudara ya, sedang terjadi mereka sedang merayakan Halloween ya. Ada begitu komentar-komentar yang tidak enak, ada yang bilang berduka, tapi ada yang bilang mereka, mohon maaf saudara, ada yang mengatakan seperti ini katanya, mereka pantas karena mereka merayakan Halloween itu. By the way, kalau saya pribadi apapun mereka, siapapun mereka sedang mengalami bencana, kita harus turut berduka cita. Dan di situ didapati ada 154 orang meninggal, saudara. Karena acaranya begitu banyak, ya, karena di Itaewon itu ada 100.000 orang dan tidak ada yang mengatur dan akhirnya terjadilah hal-hal yang tak diinginkan dan didapati 154 orang meninggal. Selanjutnya dikatakan juga kita baca berita ya hari-hari ini di India, saudara. Tahu saudara berita ini? Ya, jembatan yang berumur 100 tahun lebih ambruk saudara. Wisatawan lokal atau ada wisatawan luar juga yang meninggal saudara. Dan di situ didapati ada sekitar 100-an orang lebih. Saya tidak tahu berapa jelasnya. Tapi yang jelas banyak yang meninggal karena kejadian ini saudara. Dan semua ini terjadi bisa-bisanya di tahun 2022 gitu. Ya, berentet gitu, beruntun. Ini baru yang diekspos di media. Mungkin ada yang terjadi tapi tidak diekspos di media saudara. Dan tidak suatu kebetulan juga kita sedang memasuki resesi di mana keadaan ekonomi sedang tidak baik. Betul ya? Ditambah lagi ada perang Ukraina dan Rusia menambah-nambah lagi. Dan seakan-akan ini semua mengingatkan kita saudara dalam kitab Wahyu saudara. Kalau kita baca kitab Wahyu, tanda-tanda itu sudah mulai dekat saudara. Bahwa akan terjadi perang, terjadi bencana, akan banyak orang-orang kedurhakaan, banyak orang yang meninggalkan Tuhan, yang tidak percaya Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana LGBT sekarang dilegalkan, ya. Kalau di luar negeri pendeta tidak menikahkan LGBT bisa kena sanksi, saudara. Puji Tuhan saya di Indonesia, saudara, gitu ya. Nah sekarang sudah menjadi sebuah tanda-tanda, saudara. Makanya Matius 24 ayat yang ke-33, saudara. Kita baca bersama-sama, saudara ya. Demikian juga, apa saudara? Jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah apa saudara? Bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu, saudara. Saya tidak mau menakut-nakuti saudara, tetapi nggak tahu kenapa Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Sepertinya kita perlu ketahui hal ini. Kita harus tahu bagaimana akhir dalam kehidupan kekristenan saudara. Bahwa kita dalam Alkitab kita orang percaya dari Kejadian sampai Wahyu, kita harus juga punya concern atau kita bisa melihat di dalam Wahyu bahwa ada begitu banyak nubuatan-nubuatan yang akan terjadi. Ya. Matius 24 juga dikatakan seperti ini di ayat yang ke-24 saudara. Sebab itu hendaklah kamu juga siap apa saudara? Siap sedia. Karena apa? Anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sebagai orang Kristen saudara, sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak lebih tidak kurang saudara. Sebenarnya hari ini ketika kita sudah mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh, memang betul kita bersyukur diberikan anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita punya masalah hidup, Tuhan tolong melewati masalah hidup kita, betul ya? Entah itu masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah keluarga. Tetapi sesungguhnya Tuhan mau kita semua memahami bahwa Tuhan memberikan sebuah pesan amanat agung
Jadikanlah seluruh bangsa apa saudara? Muridku. Ya enggak? Kita semua harus menjadi murid Tuhan dan mempunyai tujuan untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik untuk apa saudara? Karena ada nubuatan yang terjadi di kitab Wahyu dikatakan bahwa nanti hari di mana Tuhan Yesus datang kedua kali akan terjadi masa penganiayaan atau masa kesiksaan yang akan dialami untuk orang-orang yang tidak percaya. Dan orang-orang yang percaya saudara nanti akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal di dalam Tuhan? Mereka akan dibangkitkan kembali saudara dengan tubuh kemuliaan. Artinya apa? Kita akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi yang mendahului kita. Itu sebuah kabar baik, betul saudara ya. Tetapi kita nggak tahu kedatangan Tuhan yang kedua itu kapan. Tetapi hari-hari ini saudara, kita harus berjaga-jaga. Karena firman Tuhan katakan, harus apa saudara? Siap sedia. Mengingatkan kepada kita, ternyata hidup kita ini singkat. Hidup kita ini ya nggak usah aneh-aneh saudara. Saya masih muda dibilang, kalau di kalangan pendeta saudara, saya waktu itu ketemu ikut Rakernas saudara, pelayanan masyarakat. Karena istri saya adalah ketua Jawa Barat Persekutuan Dokter ya. Di situ kita paling muda saudara gitu. Mereka kaget, pendeta-pendeta itu ya, hamba-hamba Tuhan ngelihat kita, hah? Umur kamu berapa? Katanya, kita masih 33 Pak. Katanya, seumuran anak saya gitu ya. Dari satu tempat itu hanya kita berdua sepertinya yang paling muda yang ikut pelayanan di tempat itu saudara. Dan ini mengingatkan juga kepada saya, walaupun saya masih muda saudara, apalagi yang masih ada di bawah saya, di bawah 30 tahun, ingat bahwa hari Tuhan itu sudah semakin dekat. Marilah kita belajar benar-benar di dalam Tuhan, benar-benar memahami bahwa Tuhan mau kita ini semua bertobat di dalam Tuhan, sehingga kita semua akan hidup abadi bersama Tuhan bersama-sama. Amin saudara. Nanti itu ada hal yang perlu saya sampaikan ya. Di sini ada masa-masa di mana nanti akan terjadi yang namanya rapture atau pengangkatan ya. Rapture atau pengangkatan ini terjadi dengan tiba-tiba seperti pencuri saudara. Kalau saudara suka nonton film, sudah banyak difilmkan di mana-mana tentang rapture saudara. Dan yang paling terkenal ada Behind the Scene ya, tahun 2016 itu Nicolas Cage yang sebagai pemeran utama. Saudara bisa cari di Google atau dimanapun di YouTube. Nah, di situ nggak tahu kapan akan terjadi. Tapi ada 3 pemahaman saudara tentang rapture ini, pengangkatan ini saudara. Nah, ada 3 pemahaman. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tribulation rapture itu apa. Jadi akan ada 7 tahun masa sengsara. Ya, masa sengsara belum slide sebelumnya. Ya, akan ada masa sengsara atau 7 tahun sebelum hari penghukuman Allah itu tiba. Nah, tandanya apa saudara? Akan dilepaskan 7 meterai. Ini semua tertulis di kitab Wahyu, saya nggak bahas semuanya karena tidak akan cukup waktunya. Setelah itu ada 7 sangkakala lebih mengerikan. Dan yang paling mengerikan ada 7 cawan murka Allah saudara. Ya. Dan saya hanya menampilkan satu ayat yang membuat itu sangat mengerikan saudara. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 saudara. Dalam Wahyu 9 ayat yang ke-6. Wahyu 9 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut. Tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati. Tetapi maut lari dari mereka. Ngeri banget. Jadi pada masa sengsara ini saudara. Orang-orang pengen mati tapi nggak bisa mati. Karena mereka disiksa. Udah lebih-lebih dari neraka saudara. Saya nggak tahu seperti apa saudara. Saya cuma mengikuti apa yang Alkitab katakan. Saya tidak menakut-nakuti saudara. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hari penghakiman akan segera tiba. Ada baiknya kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini saudara. Marilah kita merenungkan dalam kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan apa belum gitu. Itu juga buat saya sebagai pendeta saudara. Sebagai seorang gembala mengingatkan kepada kita semua. Masa itu akan segera datang. Dan masa itu akan seperti pencuri saudara. Tetapi saya berdoa kepada kita semua. Biarlah melalui khotbah hari ini disampaikan. Kita semua mulai berjaga-jaga dan bersedia-sedia saudara. Betul ya? Amin ya saudara. Saya berdoa kepada saudara sekalian, biarlah kita semua diingatkan saudara, bahwa mengerikan, begitu mengerikannya hari penghakiman itu saudara. Di sini ada tiga pemahaman saudara, dan menjadi perdebatan di kalangan kita sebagai orang Kristiani. Di slide selanjutnya ya, ada 3 hal masa pre-tribulation. Jadi pengangkatan itu terjadi ketika ya sebelum terjadi 7 tahun itu saudara. Jadi masa penderitaan itu belum terjadi dan kita diangkat terlebih dahulu orang yang percaya. Yang kedua saudara, mid-tribulation itu diangkat di saat pertengahan saudara. Artinya bahwa kita sempat mengalami masa sengsara, tetapi kita orang yang percaya akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang ketiga saudara,
Nah ini post tribulation. Jadi ketika sengsara itu terjadi, baru kita diangkat saudara. Kenapa kita harus melewati masa sengsara? Mungkin saudara. Tuhan supaya memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Ya. Tetapi kita sebagai sinode Gereja Bethel Indonesia saudara, kita percaya bahwa kita akan mengalami yang namanya pre-tribulation. Artinya apa? Kita akan diangkat Tuhan sebelum masa sengsara itu terjadi. Kenapa saudara? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 saudara. Karena Paulus pun mengatakan bahwa karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa? Sebenarnya saudara, kesempatan kita untuk bertobat adalah hari ini ketika kita sedang mendengarkan khotbah ini. Saya berdoa kepada saudara sekalian, saya nggak tahu, ini keputusan masing-masing. Kalau ada kesempatan bertobat, bertobatlah dari sejak dini saudara. Jangan sampai kita mengalami sengsara dulu baru nanti bertobat, betul ya? Sebaiknya sekarang kita bertobat dahulu. Sehingga ketika kita diangkat dan masa sengsara itu hadir, kita akan sudah ada di tempat yang nyaman bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Saudara mau diangkat bersama Tuhan? Ada 3 syarat saudara. Sebenarnya banyak syarat saudara. Ya, saya ambil kesimpulan. Nah ini ada contoh gambarnya saudara ya. Jadi kalau pre-tribulation itu rapture, kita diangkat sebelum masa sengsara saudara. Sehingga terjadi ketika Tuhan Yesus datang yang kedua, ya, nanti baru di situ hari penghakiman tiba. Nah, jadi yang pre itu sebelum, yang mid itu kita dalam masa sengsara kita diangkat, dan yang post itu masa sengsara dulu baru kita diangkat. Tapi kita percaya yang pertama saudara. Ada begitu banyak perdebatan karena di Alkitab pun ada tiap ayat mengatakan 3 hal itu. Ya. Nah, jadi pengertian kita tidak ikut dalam orang yang tidak ikut dalam pengangkatan maka dia akan masuk dalam 7 tahun masa sengsara. Ini yang pre-tribulation yang kita percayai. Ya, jadi Tuhan memberikan kita kesempatan supaya untuk bertobat. Nah ini seperti saya bilang tadi, orang-orang yang tidak percaya nanti akan masuk dalam masa sengsara supaya mereka bertobat saudara. Tetapi kalau dia tetap tidak bertobat, maka tidak ada apa saudara? Tidak ada kesempatan lagi. Sekarang kita punya kesempatan, mari kita dengar ada 3 hal yang harus kita lakukan saudara. Ya. Nah di sini ada 66 buku. Ya, Alkitab kita terdiri dari 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. 50%-nya tentang apa saudara? Sejarah manusia. 22% tentang perintah untuk hidup di masa kini. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin tentang kita belajar tentang leadership, stewardship, dan relationship. 22% itu dari situ saudara. Dari Alkitab ya, tentang perintah untuk hidup di masa kini. Ya. Nah 28%-nya saudara adalah tentang nubuatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita nggak tahu terjadinya kapan, apa mungkin di generasi ini, apa di generasi selanjutnya. Ya. Dan nubuatan ini selalu dinaungkan, bahkan dari tahun 2000 pun selalu ada gitu. Makanya hari ini saya bertanggung jawab, saya harus menyampaikan ini saudara. Karena saya berdosa kepada Tuhan jika saya tidak menyampaikan hal ini. Kenapa saudara? Karena ini perlu kita ketahui. Ya. Saya berdoa semoga saudara digerakkan oleh Roh Kudus, ya diingatkan. Hari-hari ini semakin tidak baik karena emang di Alkitab dikatakan dunia itu tidak akan pernah baik. Walaupun kita menikmati dunia, indahnya melihat pemandangan alam, bisa jalan-jalan, wisata. Tetapi ujungnya, percayalah saudara, dunia itu tidak akan menjawab apa yang kita mau. Hanya Tuhan yang bisa mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin saudara. Ya, makanya ada 3 hal saudara yang mau saya sampaikan. Ya. Tertulis dalam Matius 25 saudara. Semua kita sudah tahu tentang bagaimana 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Betul ya? 5 gadis bijaksana menyiapkan apa saudara? Minyak. Ya, agar lampunya tahu nanti tidak cukup waktu. Tapi yang 5 gadis bodoh dia tidak punya persiapan. Sehingga ketika mempelainya datang ya, waktu itu dia meminta kepada 5 gadis bodoh, meminta kepada 5 gadis bijaksana dan dia bilang, "Kau beli aja gitu." Di tukang minyak gitu. Tapi karena dia mau beli dan waktunya tidak habis, artinya dia ketinggalan saudara. Ini mengingatkan kepada kita saudara, kita harus bisa berjaga-jaga. Makanya disebut roh yang menyala-nyala. Seperti apa namanya pelita itu yang tetap menyala saudara. Karena apa? Dipersiapkan oleh 5 gadis bijaksana itu. Ya. Sekarang posisi kita di mana saudara? Apakah kita menjadi seperti gadis yang bijaksana apa gadis yang bodoh saudara? Saya berdoa seluruh jemaat yang datang pada hari ini akan menjadi gadis yang bijaksana. Seperti yang Tuhan bilang, kita menjadi orang-orang yang menyiapkan hidup kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Amin saudara.
Semenjak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis. Bukan berarti kita selesai, saudara. Betul ya, ketika saya baptis kemarin ada 27 orang, saya selalu ingatkan ini bukan sebuah akhir, justru ini sebuah awal untuk kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri. Makanya kita harus berjaga-jaga, saudara. Ya, di ayatnya 25, saudara, di Matius 20 ayat yang 23, saudara, dikatakan yang ayat yang ke-12 ya. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab saudara? Kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya. Tuhan mengingatkan kepada 5 gadis bodoh itu. Dikatakan aku nggak mengenal kamu, saudara. Saya berdoa kepada Tuhan, biarlah kita ketika menghadap Tuhan, Tuhan mengenal kita semua. Amin, saudara. Tidak ada yang kecuali kita semua. Tapi keputusan ada di tangan kita. Bagaimana hari-hari ini kita mempersiapkan hidup kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, ya, kita harus melipat gandakan talenta. Bukan berarti melipat gandakan harta yang kita punya. Jangan salah dipahami, saudara. Memang analoginya atau dalam perumpamaan ini, saudara, berbicara tentang talenta. Talenta bukan sekedar talenta skill yang kita punya. Talenta itu berbicara tentang uang. Dan Tuhan kenapa mau menggunakan perumpamaan ini? Supaya kita mengerti bahwa melipat ganda talenta itu artinya setia dan produktif. Artinya setia dan produktif di dalam Tuhan. Artinya kita tetap produktif menjaga iman kita. Kita setia menjaga iman kita. Supaya kita saudara, tidak ditolak Tuhan. Ya. Makanya kalau kita baca setiap orang yang berhasil melipat ganda talenta, saudara, ada 5, 2, dan 1, betul ya? Yang 5 jadi 10, 2 jadi 4, yang 1 dia tidak dilipat gandakan. Setiap berhasil melipat gandakan, Tuhan katakan nih kepada hambanya yang baik ya, ini yang punya 5 talenta jadi 10 talenta. Dikatakan begini, maka kata tuannya itu kepadanya saudara? Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Orang yang punya 1 talenta, dia tidak mengembangkan talentanya. Tapi dia mengubur talenta yang dia punya. Artinya apa? Dia tidak tidak mengikuti perintah Tuhan. Bahwa Tuhan punya perintah untuk melipat gandakan, tetapi dia tidak, malah dipendam saja. Ya. Jadi imannya dikubur gitu. Kalau saya boleh kata, imannya dikubur, imannya tidak dikembangkan. Ya. Sehingga apa saudara? Dikatakan di ayat yang ke-30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Saya tidak menakut-nakuti saudara, saya harus sampaikan ini. Ini adalah makanan keras saudara. Ya, selama tahun 2022 saya mengkhotbahkan tentang bagaimana kita melewati masalah dalam kehidupan, bagaimana kita tetap berjuang, bagaimana kita tetap setia dalam Tuhan. Tetapi harus diingat saudara, kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, kita punya tugas harus melipat gandakan talenta. Artinya iman yang ada di dalam kita harus kita jaga, bahkan harus bisa kita kembangkan. Dan itu harus dibagikan saudara. Kita bukan berarti kita harus mengkristenisasi, tetapi marilah kita sebarkan Injil keselamatan melalui kehidupan kita. Jangan sampai orang melihat kita, ya katanya orang Kristen, tapi tidak mempresentasikan kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Saya berdoa biar Tuhan menuntun kita, Roh Kudus menuntun kita, mengisi setiap hati kita, kita jadi orang-orang yang seperti perumpamaan yang Tuhan katakan, menjadi orang yang baik dan setia. Amin saudara. Ya, yang terakhir saudara. Ya, nah ini yang terakhir saudara. Yang terakhir, bertobat apa saudara? Seperti anak kecil saudara. Kita tahu anak kecil itu gimana ya saudara ya. Kita punya anak 4 ya. Pertama Beatrix dan kedua Nathan yang sedang ikut kita ya. Nathan ini tiap hari pasti selalu menangis saudara. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang tidak dia suka atau yang dia suka tapi tidak tercapai, dia menangis saudara. Dan kalau kita kasih tahu, dia marah. Dan satu titik pernah marah gitu. Tapi yang paling lucunya adalah dia tidak pernah mendendam saudara. Makanya sifat pertama ya, anak kecil itu apa saudara? Di slide selanjutnya. Yang pertama adalah tidak mendendam saudara. Ya. Mungkin hari-hari ini kita sebagai orang dewasa saudara, kita suka mendendam, kita suka tidak sulit mengampuni saudara. Tetapi hari ini kalau kita mau diangkat nanti ketika mungkin terjadi di generasi ini, hari pengangkatan itu tiba saudara. Ya kalau kita masih menyimpan dendam dalam sesama kita, saya nggak tahu apakah kita masih dilihat Tuhan apa tidak. Tetapi Tuhan
akan melihat bagaimana orang-orang yang tidak punya dendam di dalam kehidupannya. Ya, mari saudara, ya, coba toel kanan kirinya, punya dendam nggak gitu? Punya dendam nggak gitu ya? Kalau punya dendam, segera ampuni orang-orang yang menyakiti saudara ya. Jangan sampai nanti hari misalnya terjadi rapture gitu, kita nggak tahu. Atau mungkin nanti 1 jam setelah ini terjadi, kita nggak tahu saudara. Tetapi jangan sampai kita nanti ketinggalan, kita tidak angkat bersama Tuhan. Ya. Yang kedua adalah paling percaya kepada orang tuanya. Ya, di slide selanjutnya paling percaya, oh enggak ada ya, di sebelumnya aja. Jadi yang kedua adalah paling percaya kepada orang tuanya saudara. Paling percaya kepada orang tuanya. Anak kecil saudara, kalau kita bohongin itu gampang betul ya, karena dia polos, dia lugu gitu. Kayak Beatrix ya, kalau bangun pagi itu susah gitu saudara, sehingga harus kita kasih takut-takutin dulu, ayo bangun, nanti kamu ditangkap satpam loh, tuh ditunggu gitu. Kita kasih hal-hal yang konyol gitu buat nakut-nakutin. Tetapi itu berguna dan akhirnya anak itu jadi bangun dan rajin gitu. Harus ada hal-hal yang membuat dia takut sehingga dia menjadi disiplin saudara. Nah begitu juga dengan kita saudara ya. Kita banyak mungkin yang mendengar khotbah ini, ini mah khotbah kayak mitos gitu. Ya kan ada yang bilang, ini mah dari tahun berapa puluh tahun lalu di khotbahin, tapi mana Tuhan Yesus belum datang-datang gitu. Ada yang seperti itu saudara, tetapi hari ini saudara, marilah kita introspeksi diri kita. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Matius 18 ayat 2-4 katanya ya, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, aku berkata padamu, sesungguhnya jika kamu tidak saudara, bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Luar biasa saudara. Kita semua diingatkan kembali. Tuhan mau kita seperti anak kecil ya, bukan kanak-kanak, bukan seperti kekanak-kanakan, tetapi kembali kepada esensi seorang anak kecil. Mereka tidak punya menyimpan dendam dan juga mereka selalu percaya kepada orang tuanya. Artinya apa? Dia percaya dengan apa yang dikatakan orang tuanya, seperti kita percaya kepada Bapa kita yang di surga. Hari ini jika engkau ada masalah dalam kehidupanmu, nggak apa-apa. Masalah ada bukan berarti kutukan saudara. Masalah ada supaya kita semua bergantung kepada Tuhan. Supaya kita diingatkan, kita ini terbatas saudara. Kita ini nggak ada apa-apanya saudara. Kalau hari ini kita berhasil, kita nggak tahu ke depannya. Tetapi dalam Tuhan, mau berhasil ataupun gagal, tetap Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Iya, kita berikan kepada Tuhan kita. Karena apa saudara? Karena dia tetap mengasihi kita. Ya, seperti saya bilang kemarin saudara, Tuhan tidak akan pernah berhenti mengasihi saudara. Saudara hari ini rajin ibadah, saudara hari ini baca Alkitab tiap hari, saudara mau suka dilapo atau suka ngedugem atau apa, Tuhan tetap mengasihi saudara. Tetapi kalau saudara rajin beribadah, saudara datang ke gereja, saudara baca Alkitab, saudara mau mengikuti kehendak Tuhan, bukan Tuhan yang tambah kasihnya kepada saudara, tetapi saudara yang semakin mencintai Tuhan. Amin saudara. Karena Tuhan adalah Tuhan, dia tidak akan berhenti mengasihi saudara. Tinggal bagaimana kita meresponi Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa kita semua jadi orang-orang yang bisa meresponi apa yang saya sampaikan hari ini. Kita diingatkan ya, waktunya sudah dekat. Ya, jadi kesimpulan, waktu kedatangan sudah dekat, maka apa saudara? Kita harus yang pertama apa? Roh menyala-nyala, berjaga-jaga dan bersiap-siap selalu. Artinya apa? Kalau ada waktu dan kesempatan untuk bertobat, bertobatlah. Yang kedua apa saudara? Melipat gandakan talenta, setia dan produktif. Artinya jangan kubur iman kita di dalam-dalam saja, tetapi kita kembangkan iman kita di dalam Tuhan. Ya, bahkan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Orang melihat kehidupan kita, ya, sehingga dia bisa menjadi berubah. Wah, gila kalau ketemu dia tuh beda banget gitu. Ya, dia tuh orangnya baik, bisa dipercaya. Nah itu orang-orang pengikut Tuhan, murid Tuhan itu ya seperti itu, jadi teladan. Yang terakhir saudara apa? Bertobat seperti anak kecil saudara. Ya, waktu saya habis, biarlah kita semua ya kembali diingatkan saudara bahwa hari ini semakin dekat, waktu Tuhan sudah semakin dekat. Dan kita semua nantinya akan diangkat bersama dengan Tuhan. Seluruh jemaat GBI Rahmani semuanya diangkat sama Tuhan. Kita semua menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, biar firman-Nya berkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memasuki perjamuan kudus. Bapa kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar.
kami diingatkan bahwa waktunya sudah dekat. Kami tahu Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Kami tahu Engkau bisa mengambil hidup kami dengan cepat. Untuk itu kami sadar, kami mau mengikut Tuhan dengan benar. Kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Kami mempunyai roh yang menyala-nyala. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang setia dan produktif. Untuk itu kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan bersama seluruh sidang jemaat. Biarlah Tuhan semakin menuntun kami. Biar kami semakin ingin intim dengan Engkau ya Tuhan. Kami akan masuki perjamuan kudus ya Tuhan. Suci dan kuduskan setiap kami. Suci dan kuduskan dalam perjamuan ini. Biarlah kami dilayakkan. Kami diingatkan akan kebaikan, pengorbanan di atas kayu salib. Sehingga kami semakin mencintai Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami siap dalam perjamuan kudus. Yang siap terima perjamuan itu sama-sama katakan amin. Amin. Silakan dibagikan dia. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkau. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Saya undang untuk seluruh jemaat bangkit berdiri. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Saudara sudah terima roti dan anggur? Amin. Sudah semua, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Oh, terima kasih. Segala kebaikan Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Kau berikan. Mengucap syukur atas kebaikannya. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Ku ucapkan terima kasih. Oh, sebab Engkau selamanya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Biarlah ibadah ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap kami yang datang, yang sudah menaikkan pujian dan penyembahan, bahkan kami yang menerima firman Tuhan, kami akan pulang, kami akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan Tuhan bahwa waktu Tuhan sudah dekat. Ajar kami supaya kami selalu siap sedia ya Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan produktif. Dan kami mau menjadi anak-anak-Mu yang bertobat seperti anak kecil. Sehingga kami akan dilayakkan Tuhan pada saat Engkau datang yang kedua kali. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat GB Rahmani. Mereka datang mungkin dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang melemah, Tuhan kuatkan. Amin. Mereka yang sedang kekurangan, Tuhan akan cukupkan. Amin. Bahkan seluruh kehidupan kami akan disertai oleh Tuhan. Bagi mungkin mereka yang punya anak ya Tuhan, Tuhan berkati anak-anak mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang menjadi takut akan Tuhan, sehingga dalam kehidupan mereka akan mempermuliakan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan, biar Engkau disukakan, disenangkan. Hanya nama Tuhan yang kami tinggikan di tempat ini. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami akan menerima berkat Tuhan. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari buka hati dan angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang melimpah, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai, memberkati setiap kita mulai sampai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan Amin.